Babu karohiyati tamannil mauti bisababin darra nazala bihi wala ba'sa. Atau bacanya babu karohiyati tamannil mauti bisababid darrin nazala bihi wala ba'sa bihi li khaufil fitnati fid-dini. Artinya ini satu bab menerangkan tentang hukumnya makruh mengharap-harap mati. Hukumnya makruh berharap kepengen mati dengan sebab ada bahaya yang datang kepadanya. Misalnya sakit berat banget dah, kemudian dia, ya Allah gue kepengen mati aja dah nih. Nah itu makruh, nggak boleh. Ya jadi nggak boleh kita berharap pengen mati ya karena ada sebab seperti penyakit yang berat atau apa saja yang menimpa dirinya, problem yang dihadapi begitu berat di dunia ini, akhirnya dia berharap saya pengen mati, saya pengen mati. Nah itu ya makruh hukumnya. Wala ba'sa bihi, dan tidak menjadi apa-apa li khaufil fitnati, kalau takut fitnah fiddin dalam agama. Tapi kalau khawatir takut fitnah yang menimpa agama ya sehingga dia takut pengen cepat-cepat mati, kalau berharap tujuannya takut fitnah dalam agama itu enggak makruh. Tapi kalau semata ya karena sakit atau karena ujian cobaan dunia buat dirinya dia enggak kuat, akhirnya dia putus asa pengen ngarep mati, itu makruh, enggak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta. La yatamanna, tidak boleh berharap-harap siapa, ahadukum, salah satu di antara kamu, berharap apa? Al mauta, akan kematian. Jadi maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul. La yatamanna ahadukumul mauta. Ya, jadi salah seorang di antara kamu tidak boleh ngarep-ngarep mati. Jadi kita nih bapak, saudara, ibu, semuanya yang tua, yang muda, yang lagi sakit, yang lagi sehat, jangan ngarep-ngarep mati. Gak boleh. Ya ini hadisnya nih. Jadi salah seorang di antara kamu tidak boleh berharap-harap mati. Imam Muhsinan, ada kalanya orang itu termasuk orang yang baik, walaupun itu termasuk orang yang ahli ibadah. Ya Allah saya pengen mati aja dah ya Allah. Ahli ibadah jangan juga. Kenapa kata Nabi? Fala'allahu yazdadu, mungkin dengan sebab masih dikasih kesempatan hidup dia bisa nambah amal kebaikan. Tuh, jadi walaupun dia orang baik, ahli ibadah, nggak usah ngarepin mati, jangan. Ya, karena insya Allah kalau dia masih dikasih panjang umur, dia bisa nambahin tuh amal kebaikannya. Yazdan. Nah begitu. Ya makanya boleh kita minta, Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Tuh minta supaya dipanjangin umur boleh. Ya sebab ada doa tuh, Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Ya Allah tambahkanlah ya umur kami. Artinya minta dipanjangkan, minta supaya dikasih kesempatan hidup lagi di dunia lebih banyak. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya buat taat bapak saudara. Kalau buat maksiat jangan, mendingan mati aja. Ya kita hidup di dunia lama-lama, tapi bukan untuk ketaatan, sayang-sayang, nambahin dosa aja maksiat. Ya begitu. Tapi walaupun dia orang baik, ya dia orang yang termasuk ahli ibadah, tetap jangan ngarep mati. Sehingga mudah-mudahan kehidupan buat dia bisa menambah amal kebaikan. Ini yang dimaksud fala'allahu yazdadu. Ya semoga dengan panjang umur dia ya orang baik, maka dia akan bisa menambahkan amal.
Sama orang kalau udah meninggal dunia putus amalnya udah. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Apabila manusia meninggal dunia putus amalnya. Udah susah nambahin amal udah nggak bisa. Ya mau ngaji udah nggak bisa. Mau sedekah udah nggak bisa. Mau puasa udah nggak bisa. Mau sholat udah nggak bisa. In qata amaluh. Tuh makanya nanti ada orang-orang yang nyesel, Bapak, Saudara. Ada orang nyesel. Nyeselnya apa? Waktu udah meninggal, ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia. Tuh nyesel dia. Pengen apa? Pengen bersedekah. Pengen menjadi hamba Allah yang soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu begitu ya. Nah makanya kita jangan ngarep mati. Walaupun kita orang baik, orang ahli ibadah, tetap jangan ngarep mati. Insya Allah kalau hidup bisa nambah amal kebaikan. Wa imam musian, ada kalanya lagi orang yang jahat, orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik, orang jahat juga jangan ngarepin mati. Kenapa? Fala'allahu yasta'tibu, semoga dengan dia masih dikasih kesempatan hidup, nanti dia bisa menghentikan kejahatannya, dia bisa bertaubat, dia bisa istighfar, mohon ampun. Itu yasta'tib begitu. Ya, jadi ada kesempatan buat dia untuk taubat, ada kesempatan buat dia untuk menghentikan segala keburukan-keburukannya, ada kesempatan buat dia untuk menghentikan kejahatan-kejahatannya. Nah mudah-mudahan aja jadi husnul khotimah. Kemarin-kemarin melakukan kejahatan, kemarin-kemarin melakukan amal-amal yang tidak baik. Nah jangan ngarep mati dulu, jangan. Nah mudah-mudahan Allah kasih kesempatan hidup bisa untuk bertaubat, bisa untuk beristighfar, bisa untuk ya menghentikan amal-amal kejahatannya, sehingga akhirnya dia berubah menjadi orang baik. Dan ini nggak mustahil, Bapak Saudara. Ya, jadi nggak mustahil orang itu bisa baik. Ya, makanya kita nggak boleh merendahkan orang lain. Ada orang lain mungkin kita lihat perbuatannya nggak baik, ya belum juga ibadah, jangan dihina. Mungkin saja besok, lusa, seminggu, sebulan, setahun yang akan datang dia dapat taufik hidayah, kemudian dia menjadi manusia yang taat kepada Allah. Bahkan bisa aja dia lebih baik lagi kebanding daripada kita. Tuh begitu. Bukan kita kalau melihat orang ada melakukan hal-hal yang tidak baik langsung jangan diponis. Ya, jangan dihendahkan, jangan dihina. Ya mungkin saja suatu saat dia bisa kembali sadar, akhirnya dia bisa berubah baik. Nah seperti itu ya. Jadi ini ada dua nih ya, silakan. Tapi kalau seorang anak melihat orang tua iya di dalam pembaringan sakit terlalu lama penderitaannya gitu, iya, minta doa dua gitu kan, dua-duanya apa caranya? Satu, ya Allah Tuhan mohon diberikan, kalau memang diberikan umur panjang, kalau memang kalau memang akan dicabut nyawanya, mohon dicabut nyawanya daripada tersiksa di dunia maupun juga yang susah semuanya lah. Wah, iya. Itu boleh Pak. Jadi sebenarnya begini, kesempatan baik buat anak ketika orang tua lagi sakit. Jangan orang tua sakit udah nggak sabaran pengen suruh mati aja. Ya, jangan. Ya. Begitu. Itu kesempatan baik buat seorang anak birrul walidain. Ketika orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya Allah anak baru ngurusin 3 hari seminggu udah kayaknya berat banget. Dulu kita yang nyebokin siapa? Ya, kita dulu pipis buang air besar malam-malam, orang tua kita lagi tidur, ya orang tua kita bangun, nggak ada harapan apa-apa. Orang tua sakit baru seminggu udah ribut mulu, Ustaz saya semalam begadang. Emang apa? Orang tua saya sakit, besok ngomong lagi, baru seminggu lu. Ya itulah memang bedanya seorang anak dengan orang tua.
Nah begitu. Sehingga kita sebagai anak sebenarnya kesempatan buat kita untuk berbakti sama orang tua pada saat orang tua lagi sakit begitu tuh. Ya, pas lagi sakit begitu Allah akan uji kepada anak-anaknya. Nah, ini kadang-kadang orang tua udah berat sakitnya dah, udah berat bener. Ya, jangan langsung kesimpulan. Kita nyimpulnya Allah, kalau memang kehidupannya lebih bagus, ya sehatkan. Kalau kematian lebih bagus, matiin aja ya Allah. Doanya cakep, nggak salah. Ya, cuma ini anak namanya udah kurang sabar, gitu. Walaupun nanti tuh Pak, emang ada. Nanti kita baca hadisnya. Nanti ada. Kalau memang udah ya nggak ada lagi harapan lain, itu doanya yang tadi. Boleh. Cuma kita jangan nyimpulin ke situ aja. Gitu. Kalau bisa kita usahain bagaimana supaya orang tua kita ini kembali sehat lagi. Nah, kalau seandainya memang dia lagi sakit, kesempatan buat kita, mudah-mudahan ini tanda kita dikasih kesempatan sama Allah untuk birrul walidain. Tuh begitu ya Bapak Saudara ya. Ya, jadi jangan sampai kalau orang tua kita ya udah sakit, udah datang aja minta air. Ya, minta air. Air apaan nih? Ya, udah ucap biar cepet-cepet Ustaz. Nah, jangan. Ya, jangan. Nah, begitu. Kan kadang-kadang ada yang udah minta air aja. Ya, habis dikasih air, mungkin sehat alhamdulillah. Ya, ya Ustaz, saya pikir mati dah. Jangan. Ya, jangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini salah satu husnuzon kita. Oh, mudah-mudahan ketika orang tua kita lagi sakit, ini ladang kebaikan buat kita sebagai anak. Ya, kita seminggu, 2 minggu, sebulan ngurusin orang tua berat banget emang. Ya berat Bapak Saudara. Ya Allah, kalau orang tua kita lagi sakit begitu tuh berat banget. Tapi kita husnuzon. Mudah-mudahan itu ladang amal kebaikan buat seorang anak. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 tuh Bapak Saudara ya. Kalau memang orang baik, mudah-mudahan dengan dia ya hidup akan menambah kebaikannya. Kalau dia orang tidak baik, mudah-mudahan dengan dia hidup dia bisa menghentikan amal-amal kejahatannya. Masih ada kesempatan buat taubat. Muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, ini kalau hadisnya lapasnya dari Imam Bukhari. Wa fi riwayati Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datangnya di hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta, enggak boleh salah seorang di antara kamu berharap meninggal dunia. Jangan sekali-kali di antara kita ngarap-ngarap meninggal, ya Allah matiin saja ya Allah, sudah pengen mati dah. Jangan, enggak boleh. Ya, ini hadis Nabi. Wala yad'u bihi min qabli ayatihi, dan enggak boleh diberdoa ya dengan supaya mati sebelum datangnya mati. Gitu. Sebab kita berani banget sama mati, belum waktunya juga nggak bakalan mati. Takut banget sama mati, udah waktunya mati nggak? Mati, udah biasa-biasa aja. Mati merupakan hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Nggak boleh diminta. Ya, sebelum ya waktunya datang, walaupun kita minta-minta, Allah nggak kasih. Sekarang ada orang pengen banget minta supaya hidup aja, jangan mati. Ya waktunya mati, mati nggak? Mati. Udah pokoknya nikmat kehidupan manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan itu menjadi satu nilai yang terbaik. Sebab kata Rasulullah, al-mautu tuhfatul muslim. Itu dalam hadis begitu. Al-mautu tuhfatul muslim. Kematian merupakan bentuk hadiah yang terbaik buat orang Islam. Tuh, jadi kalau ada orang Islam meninggal dunia, itu tuhfah, hadiah yang terbaik. Sebab orang Islam kalau udah meninggal dunia, itu tempat istirahatnya. Selama dia hidup capek, dia sholat, dia ngaji, dia melakukan amal-amal, perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Nah kalau udah meninggal dunia, udah istirahat. Makanya al-mautu rahatul muslimin. Kematian itu merupakan tempat istirahatnya, ya rehatnya orang Islam. Jadi kita kalau bulan mati, bulan boleh istirahat.
Ustaz saya nggak ngaji dah, udah capek banget, udah capek, cukup dah. Jangan, masih hidup ya. Begitu. Kita masih hidup, ngaji terus. Kan ada orang udah bilang aja, saya cukup dah ngaji dah, udah lama banget, udah 20 tahun saya ngaji. Ya. Masih hidup dah kagak mau ngaji. Ya, jangan sampai kita meninggal. Nah, kalau belum meninggal, belum boleh istirahat. Capek habisnya, biarin. Capek. Emang hidup di dunia itu capek. Nah begitu, emang capek Bapak Saudara. Nah nanti kalau udah meninggal itu dibilang al mautu tuhfatul muslim, kematian merupakan bentuk yang paling baik, hadiah teristimewa buat orang-orang Islam. Itu begitu, makanya nggak boleh berdoa minta mati sebelum waktunya. Tapi nanti waktunya datang, ya pasti akan datang kematian. Ya, jadi kita berani banget sama mati nggak boleh, takut banget sama mati juga nggak boleh, biasa-biasa aja. Ya, suatu saat kalau datang ya udah. Makanya yang paling penting apa? Istaidu. Ya, persiapkan kamu semuanya apa? Bekal untuk mati. Zad itu artinya apa? Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi kita waktu hidup takwa dah Bapak Saudara. Insya Allah itu bekal yang terbaik. Jadi nanti kalau meninggal udah tidak ada penyesalan. Itu begitu. Jadi saat ini kita hidup jangan berdoa minta supaya mati. Jangan ya. Innahu iza mata, kata Nabi nih, sesungguhnya orang kalau udah mati inqata amaluhu, putus amalnya. Ya, wa innahu la yazidul mu'minu umurhu illa khairan, dan sesungguhnya tidaklah tambah orang mukmin umurnya kecuali tambah juga kebaikannya. Tuh, jadi orang mukmin kalau tambah umur tambah kebaikannya. Tambah umur tambah kebaikannya. Makanya beruntung orang-orang kasih panjang umurnya, orang-orang tua kita doain biar panjang umur. Ya, sebab semakin tambah umur semakin tambah ya kebaikannya. Ini di Al Barokah ya, orang-orang tua kita udah enggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan ya mereka ya kita doakan ya mudah-mudahan ya mereka panjang umur. Ustaz Haji Hanafi ya, Pak Haji ya, Jainal ya. Nah ini siapa lagi tuh ya, tapi yang lain juga ya, tapi yang lain kayaknya muda-muda semua dah. Iya kayaknya tuh 17 tahun semua itu ya. Pak Haji Rahmat kayak 17 tahun ya. Nah begitu, masih muda. Iya. Nah begitu, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ya jadi panjang umur, insya Allah tambah kebaikan. Ini kata Nabi nih, la yazidul mu'min umruhu illa khairah. Tidaklah ya seorang mukmin itu tambah umurnya kecuali juga tambah apa? Kebaikannya. Tambah panjang umur, tambah kebaikannya, tambah kebaikannya. Itu yang disebut barokah fil umri. Itu yang disebut begitu, barokah umur. Ya, jadi barokah umur seperti itu Bapak Saudara. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadakumul mauta, jangan salah seorang kamu berharap-harap mati. Ini pakai la ya, kemudian pakai nun taukid. Artinya benar-benar kita jangan berharap-harap mati, jangan. Ya. Li durin, karena ada bahaya asobahu yang menimpanya. Nah ini kan biasanya kadang-kadang kalau bahaya lagi menimpa, sakit keras menimpa kita, itu kadang-kadang kita udah bilang ya Allah sudah kagak kuat lagi ya Allah, udah matiin aja saya. Jangan tuh, nggak boleh begitu. Ya, ini ada hadisnya. Jangan sekali-kali salah seorang kamu berharap kematian karena ada bahaya yang menimpanya. Nah ini yang tadi ditanya nih, fa'in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya itu terjadi yang mesti orang itu melakukannya, faliyakul, maka ucapkan. Kalau memang udah benar-benar genting, udah benar-benar udah nggak ada lain ya pilihan, nah boleh dibilang begini nih, doanya begini boleh nih, Allahumma
ini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya manakala kehidupan itu lebih bagus bagi saya. Tapi buat kita, bukan buat orang. Ya Allah, kalau dia, ya jangan. Ya itu kita kagak tahu menilai dia. Kalau dia masih kuat dengan sakitnya, dia masih tetap mau sehat, ya, atau dia sabar. Ya, kalau diri kita boleh, diri kita sendiri yang ngomong, ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupan itu lebih bagus bagi saya. Wa tawaffani, dan matikan saya, idza kanatil wafatu khairan li, apabila kematian itu lebih bagus bagi saya. Jadi buat kita yang tahu ukurannya kita. Jangan orang yang sakit kemudian kita yang doa, ya Allah, kalau memang kehidupan lebih bagus, hidupkan ya Allah. Kalau memang ya ternyata kematian lebih bagus, matiin aja dia ya Allah. Jangan. Ya, kan kita nggak tahu kondisi dia. Nah, kalau buat kita boleh nih, buat kita, ya Allah, hidupkanlah saya kalau memang kehidupan ini lebih bagus bagi saya. Matikan saya ya Allah kalau memang kematian lebih bagus buat saya. Karena memang orang ini udah nggak ada lagi lain. Itu aja yang bisa diucapkan. Udah berat banget, sakit buat dia berat bener. Nah begitu, dia ngomong, bukan orang lain. Kalau orang lain kan takutnya salah duga. Lu nyumpahin gua lu, orang gua masih pengen hidup. Nah begitu, yang sakit gua. Nah begitu, cuma lu kagak mengurusin kali ya. Nah kan gak enak jadinya. Ya, tapi kalau kita sendiri boleh. Ya, kalau kita sendiri, ya Allah, hidupkanlah saya manakala kehidupan itu lebih bagus buat diri saya. Matikan saya ya Allah kalau seandainya wafat mati itu lebih bagus bagi saya. Itu boleh. Kalau anak berarti mulai doanya adalah yang terbaik lah, pokoknya terbaik buat Allah gitu ya. Iya. Enggak, artinya kita bulan boleh juga ke situ. Kita masih berharap ya Allah sehatkan. Nah, kalau bisa begitu. Tapi kalau pribadi dia boleh tuh, pribadi dia. Ya, untuk pribadi dia silahkan. Kalau itu dia ya berdoa kepada Allah seperti itu. Semua kita pada dasarnya ya nggak tahu. Ya mungkin aja dia masih pengen hidup, kan begitu. Ya, tapi kalau dia udah bilang, ya Allah, kalau seandainya ya kehidupan buat saya lebih bagus, hidupkan saya. Tapi kalau kematian saya lebih bagus, matikan saya aja. Nah itu dia yang mau dah tuh. Ya silahkan. Tapi kita jangan, Bapak Saudara, apalagi anak, ya lihat orang tuanya udah pengen ngomong begitu aja, jangan. Nah seperti itu. Jadi kita yang tadi saya bilang tuh, ini kesempatan buat kita untuk berbakti sama orang tua. Tuh kadang-kadang ada orang tua yang udah parah banget, dia masih pengen bagaimanapun saya harus usahakan. Nah begitu, itu kan berarti ya keinginannya untuk membantu orang tuanya begitu besar, begitu kuat. Jangan udah lemah, udah yarin aja, udah tua ini tadi juga mati, yarin dah. Jangan, nggak boleh. Ya, jadi kita tuh tetap ada semangat ya untuk bagaimana yang terbaik, ya menolong orang tua kita. Oh ternyata meninggal dunia itu yang terbaik, udah. Tapi kita nggak boleh ngomong dulu, ya kita nggak boleh ngomong. Tapi kalau pribadi dia itu silahkan. Kalau orang tua kita misalnya begini, ya Allah nak, ya saya udah kagak kuat dah. Kalau seandainya Allah mau cabut saya udah ikhlas. Nah dia sendiri yang ngomong, ya itu nggak ada masalah. Jangan anak yang ngomong. Ya, jangan anak yang ngomong. Paham gak tuh Pak begitu? Ya, begitu. Jadi kalau pribadinya boleh. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Begitu. Muttafaqun alaih. Kecuali kalau memang ya dia tuh sudah ya mau sakratul maut. Ya, makanya nanti ada suruh baca surah Yasin, suruh baca surah Ar-Ra'du, ya. Nah itu salah satu bentuk supaya jangan terlalu dia lama, ya dalam kondisi sakarnya.
Kan ada orang yang sakarnya itu agak lama, kasihan. Nah itu boleh kita baca surah Yasin, boleh kita baca surah Ar-Ra'd. Itu surah Yasin maksudnya apa? Kalau Allah memang mau sembuhkan, Allah sembuhkan. Tapi kalau Allah memang sudah ya waktunya untuk mencabut, sehingga dicabut dengan gampang dan mudah. Nah seperti itu ya. Nah ini hadis muttafaqun alaih, ya disepakati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Qais bin Abi Hazim, kemudian ada hadis yang selanjutnya yang datang dari Qais bin Abi Hazim qala dakhalna, kami telah masuk ala Khabbab, kepada Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, na'uduhu, kami menjenguknya, wa qad tawa sam'akayatin, sungguh dia terkena besi panas sampai 7 di tempat tubuhnya. Ya, jadi ada sahabat namanya Khabbab bin Arat. Ya, kami kata sahabat-sahabat menjenguknya. Kenapa? Karena Khabbab ini terkena besi panas. Besi panas sampai 7 tempat luka di badannya. Wah, ini Khabbab udah gak kuat. Sampai-sampai dia mau putus asa. Jadi bilang begini, Faqala, berkata nih Khabbab, inna ashabana allazina salafu madal. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang terdahulu itu mereka sudah banyak yang meninggal dunia. Walam tankus humud dunya, dan mereka tidak tergoda oleh dunia. Wa inna asabna malan, dan sesungguhnya kami kelihatannya tergoda dengan harta. La najidulahu maudian, kami tidak menemukan ya harta tersebut tempatnya illa turaba, kecuali di dalam tanah. Ya, kalau dulu orang-orang dulu nggak suka sama harta, itu hartanya dipendem dalam tanah. Jadi mendem harta dalam tanah boleh. Ini hadisnya nih. Ya, di dupina, dikubur. Makanya dulu ada istilahnya harta karun. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak suka dengan harta, takut tergoda dengan harta dunia, itu hartanya dipendem di dalam tanah. Ya, nah itu. Jadi kalau kita punya harta, kita udah kagak mau dan nggak suka sama harta, gali aja di tanah, kita pendem. Nah begitu. Tapi kayaknya nggak ada di sini ya, nggak ada. Ya, jadi salah satu cara tuh katanya kalau kita udah ya nggak mau tergoda dengan harta, tuh harta apain? Pendem aja ke dalam tanah. Kalau dibuang ntar jadi berebut, ya jadi perebutan, ya dibuang. Wah itu ada yang membuang harta, orang pada berebut, ya, ribut ntar. Tapi kalau dipendem ke dalam tanah nggak ada yang tahu. Digali, dimasukkan ke dalam tanah, habis sudah. Nah itu salah satu caranya untuk tidak tergoda. Ya, tidak ada cara yang saya temukan kecuali dia harus dipendem di dalam tanah. So, makanya para ulama-ulama membaca nih hadis, akhirnya mengambil kesimpulan ternyata memendam harta benda yang kita miliki itu hukumnya boleh. Ya, jadi kalau kita takut tergoda dengan harta, pendem aja tuh harta tersebut ke dalam tanah, nggak ada yang tahu. Ya. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana, kalau seandainya tidaklah Nabi Muhammad SAW melarang kepada kami an-nadwa, untuk berdoa bil mauti, dengan kematian, la da'autu bihi, maka saya akan berdoa. Tuh sampai begitu. Saya kalau kagak dilarang sama Nabi berdoa tentang kematian, saya udah berdoa dah, ya Allah matiin saya ya Allah. Cuma karena ini dilarang sama Nabi, saya kagak berani berdoa begitu. Ya. Summa atainahu marotan uhra, kemudian kami datang lagi di satu kesempatan yang lain. Wahwa yabni haiton, dan dia sedang membuat yaitu tembok. Hait itu artinya tembok. Lahu, ya pakola, maka ia bilang, innal muslima, sesungguhnya orang Islam, layuk jarupi kulli syai'in yunfikuhu, sungguh dia akan mendapatkan ganjaran pahala pada setiap sesuatu yang diinfakkannya. Tuh, kita punya harta, jangan dipendam ke dalam tanah, tetapi diinfakkan. Nah kalau diinfakkan itu nanti ngalir terus pahalanya. Dikasih tahu begitu. Ya katanya saya takut tergoda dengan harta, ya yang tidak bisa membuat saya tergoda, nih harta harus saya pendem. Nah kemudian didatangin lagi sama sahabat, dibilangin jangan begitu, orang Islam
itu akan dapat terus aliran pahala pada setiap sesuatu yang dimilikinya kalau itu sesuatu yunfikuhu, diinfakkannya. Kita punya harta, kita infakkan, itu insya Allah akan ngalir terus. Ya makanya beruntung Bapak Ibu Saudara kalau yang punya harta, kemudian ya ada ya sebagian kecil yang Bapak keluarkan. Nah itu tuh yang bisa memberikan ganjaran pahala terus mengalir terus. Ya terus begitu. Illa pisain, kecuali kalau sesuatu yang aluhu fi hadzat turab, kalau dijadikan dipendam di dalam tanah. Lah kalau kita punya harta, kita nggak suka punya harta, kemudian kita pendam ke dalam tanah, ya udah putus. Sayang, jangan dipendam, mestinya diinfakkan nih harta. Nah kalau harta ini diinfakkan, insya Allah terus mengalir ganjaran pahalanya buat orang tersebut. Nah itu dalam hadis kan ada izamatan no adam in kota amalu illa min salasin. Apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali ada 3. Ya di antara 3 itu apa? Sodakotin jariyah, sodakoh yang ngalir terus. Sodakoh jariyah itu ya kita yang memberikan saat kita lagi hidup, infak sodakoh. Nah kemudian kita meninggal itu terus ngalir terus. Nah makanya inilah kenapa banyak orang-orang yang tadinya kagak pernah berinfak bersodakoh, pas banget meninggal dunia dinyesel pengen bersodakoh. Makanya ada ayat yang tadi saya baca tuh, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-sadaqah. Tuh akhirnya pengen sedekah. Dulu waktu hidup dia nggak pernah sedekah. Udah mati baru, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia, saya pengen sedekah. Kenapa dibilang sedekah? Bukan saya pengen sholat, saya pengen haji, saya pengen umroh, tidak. Tetapi yang dikepengen paas sedekah, saya pengen sedekah. Karena sedekah itu nilainya begitu istimewa. Tuh makanya jangan sampai kita nyesel Bapak Saudara. Ya ayo kita selalu bersedekah. Nah itu insya Allah harta yang kita infakkan ngalir terus, kecuali sesuatu yang kau jadikan di dalam tanah ini kalau dipendam ya udah nggak ada lagi nilai kebaikannya, habis. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari, ini merupakan lafaz riwayat daripada Imam Bukhari. Cukup saya kira, nanti baru babul warak. Nanti baru terkait tentang bab warok. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Sebelum ditutup saya berikan waktu, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Cukup ya? Nggak ada yang nanya? Alhamdulillah sah, udah paham semuanya ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad shalatan tansharif biha as-sudur wa tahunu biha al-umur sallim tasliman kasiran daiman ila yaumil ba'ts wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtin bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para hadirin sekalian, para bapak, para ibu, para remaja putra, bersedia sama-sama mengikuti